Hai semua. Hai Ami. Selamat siang. Selamat Udah siang. rame ya? Hai Bu. Iya. Halo Ibu Prita. Ibu dosen kita nggak boleh bilang. Apa Mi ketawa? Ini Prita nggak mau dibilang apa? Ibu dosen, Mbak. Gimana nih, Mbak? Mana sih Ibu dosen nih? Mbak Ana cantik banget, Mbak Ana. Iya, niat ya. Iya, ini Lagi best iseng cosplay banget. kayaknya. Aku juga. Nanti copot ah. Ini cuma Halo, main-main doang. Halo Ari, halo Nadine. Hai Citra. Halo semua. Abis adus ya? Ini nggak enak banget sih. Udah lah ya. Hai semuanya, Teh Tina dan Wulan semuanya. Nggak bisa disapa satu-satu ya. Kita mulai aja ya. Iya. Karena sudah jam 2:07. Oke, selamat siang semua. Kita bertemu lagi. Dewasa, me time kita bersama-sama. Ini sebenarnya kelas yang sudah dibicarakan dari bulan-bulan lalu. Pengen banget ngebahas tentang Frida Kahlo dan mencari siapa sih orang yang tepat ya yang bisa membawakan materi ini gitu kan. Terus udah gitu akhirnya ketemu dengan Prita yang ternyata punya ketertarikan yang sama terhadap sosok Frida dan karya-karyanya. Jadi sekilas aja tentang Frida Kahlo, mungkin hampir semua udah tahu ya Frida Kahlo itu siapa. Dia seorang seniman dari Meksiko, cukup ikonik karena dia punya style yang sangat khas gitu. Terus karya-karyanya juga luar biasa. Frida ini dulu waktu kecilnya mengalami banyak kejadian traumatis gitu kan, kakinya yang terkena polio, terus dia pernah terkena kecelakaan, terus udah gitu dia memang sudah tampak berbeda ya waktu dari kecilnya, dari mulai cara berbusananya dia dulu tuh waktu kecil sebelum dia memakai baju baju Meksiko dia dengan bunga-bunga di kepalanya. Waktu kecil tuh dia lebih memilih jadi sosok yang maskulin ya. Jadi aku pernah lihat satu foto Frida masih kecil, ada foto keluarga gitu, dia pakai jas gitu kan untuk seumuran remaja mungkin ya, tampak berbeda lah dibandingin cara dia menunjukkan siapa dirinya tuh dari kecil memang sudah beda gitu. Di kelas ini kita mau apa sih gitu kan? Sebenarnya Frida Kahlo ini sebagai sosok yang kuat, sebagai sosok perempuan yang kuat, kita mau jadiin dia inspirasi. Inspirasi untuk apa? Inspirasi untuk bikin karya. Jadi dari quotes-nya Frida yang kita ambil untuk kelas ini, I am my own muse. I am the subject. I know the best. The subject. I want better. Jadi gimana kita menjadikan diri kita sendiri sebagai muse, sebagai inspirasi untuk membuat karya. Gitu. Jadi apa sih yang kita punya gitu? Apa sih yang kita terhadap diri kita sendiri? Apa kekuatan kita? Apa potensi dalam diri kita? Apa pikiran kita yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah karya yang kita banget gitu. Nanti di kelas ini seperti biasa tidak ada standar tertentu untuk harus bagus, harus gimana, enggak ya. Jadi ini waktu kita untuk memberanikan diri untuk berekspresi, tidak usah takut mengeluarkan ide. Ini zona aman buat kita semua gitu. Nah, lalu sekarang kita sambut Ibu Prita yang akan
Ya, Prit? Iya, anakku minta antangin bentar. Ya kan cerita tentang Frida Kahlo dari mulai karya-karyanya, perjuangan hidupnya, kisah cintanya, bagaimana cara dia survive dan lain-lain. Sangat menarik. Silakan Prita. Oh, mau sapa Ratna juga Ratna, selamat siang. Ya, selamat siang. Silakan. Oke. Silakan Prita. Di slide ini tuh saya langsung aja ya, aku langsung aja sebenarnya sih lebih menceritakan karyanya. Kalau nggak salah ini kemarin saya juga ngebahas dengan teman-teman. Di slide ini tuh ada salah satu karyanya yang ini nih, judulnya tuh Broken Column. Broken Column itu di-painted tahun 1944 setelah dia melakukan operasi spinal. Jadi saat itu tuh kalau nggak salah kerasa banget pain-nya dia gitu kalau yang di slide ini. Jadi efek dari kecelakaan yang Ami cerita tadi tahu umur 18 tahun ya, kecelakaan tram itu kan benar-benar parah banget dan benar-benar melukai tulang punggungnya itu. Oke. Next. Apa lagi ya? Di ini yang di slide ini sih. Jadi kenapa nih. Aku cerita ke karyanya aja dulu atau melanjutin proses dia mau akhirnya mulai berkarya ya? Bebas. Bebas. Grogi. Santai aja di sini. Santai aja, Prit. Kalau yang di slide, jadi tadi sempat meneliti ya sebenarnya, meneliti lewat Google juga. Jadi Frida Kahlo tuh selama hidupnya tuh menghasilkan, jadi beberapa situs ada yang bilang dia menghasilkan melukis sebanyak 200 painting selama hidupnya. Ada yang bilang 143. Jadi aku masih belum tahu yang mana yang benar. Cuman dari 143 painting itu ada sekitar 55 painting yang self portrait itu. Jadi kebanyakan dari temanya Frida Kahlo itu kalau tidak self portrait tentang family dan teman-temannya. Dan satu lagi Diego. Kalau yang kita lihat di slide ini tuh cerita tentang yang kita lihat ini family tree-nya dia. Jadi kalau aku pernah baca Frida itu ada latar belakang keturunan Jermannya dari bapaknya. Bapaknya itu nama aslinya Wilhelm. Cuma ketika dia pindah ke Meksiko, namanya Wilhelm itu diganti jadi pronunciasi gimana sih? Patna? Wilhelm bisa. Guillermo. Yang Spanyol nggak tahu. Guillermo, kurang tahu kan? Kayaknya kayak Prancis. Kalau Prancis kan Guemo kan, kalau Prancis. L-nya nggak dibaca. Pokoknya diganti versi Meksikonya dari Wilhelm. Iya, Wilhelm jadi Guillermo gitu. Iya. Nah, ini di sini sih diceritain tentang family tree-nya dia. Kalau misal kita lihat di apa tuh? Di lukisan yang family tree ini yang ada anak kecil yang naked itu adalah Frida Kahlo. Dan yang di atas fotonya itu adalah bapaknya Wilhelm dan ibunya Frida Kahlo yang dia memakai ini diambil dari foto nikahan kedua orang tuanya. Jadi bapaknya itu sebenarnya itu dengan ibunya Frida Kahlo itu menikah kedua kalinya. Jadi Frida Kahlo itu anak sebenarnya ketiga ya, nggak salah. Aku lupa. Pokoknya dia punya dua saudara tiri dari pernikahan bapak sebelumnya. Nah, ini yang ada di gaun pengantin ibunya itu adalah Frida Kahlo dalam kandungan. Terus kita bisa lihat tuh di bawah itu ada yang kemarin Ratna cerita sperma itu. Sperm. Jadi ini kalau kemarin diteliti si lukisan ini, jadi Frida itu banyak simbol-simbol sih. Dia masukin kalau dari orang tuanya yang Meksiko itu daratan, terus yang sisi keluarganya Wilhelm itu laut karena seberang lautan kan, Eropa ya gitu ya, nggak salah aku bacanya itu. Nah
Maaf. Jadi sebenarnya apa dia dua budaya ya. Ada yang Dua dari budaya. ibu Meksiko, dari bapak Jerman. Tapi penampilan dia pas terakhir itu Meksiko terus. Apa Meksiko dia banget gitu. mm-mm. Dia sangat mencintai tanah kelahirannya. Dan di sini kita bisa lihat ada yang dua Frida ini nanti berkaitan dengan judulnya Two Fridas. Two Fridas ini dibuat tahun 1939 setelah Frida Kahlo menikah dengan Diego. Diego Rivera itu adalah salah satu seniman. Dia sangat terkenalnya karyanya lebih ke mural sih. Mural itu lukisan dinding. Dan kebanyakan temanya tema-tema sosial politik. Nah, jarak umur antara Frida Kahlo dan si suaminya itu, Diego Rivera, itu adalah 20 tahun. Kalau Dan hubungannya, ya, 20 tahun? lukisan yang di atas itu bukannya itu sudah mereka cerai? Cerai, kan setelah setelah mereka cerai. Jadi di mana tahun 1939 kalau nggak salah. Jadi itu yang tadi mau aku ceritain. Jadi lukisan ini terjadi setelah dia menikah, habis itu kan mau cerai kan. Jadi karena si Diego itu melakukan banyak kesalahan ke Frida gitu. Yang mana sih yang Christina itu ya? Salah satu ya, yang salah satunya paling parah dia, ya. Paling parah dia selingkuh dengan adiknya sendiri. Gitu. Kalau misalnya kita lihat dari di ininya lukisannya yang tuh Frida ini, satu perempuan Frida memakai baju Victorian style yang sebelah kiri. Terus itu ada gambar jantung yang terkoyak kan kalau tidak salah. Terus ditutup sama namanya gunting buat operasi itu ya. Dan yang satu lagi itu Frida itu memakai baju tradisional Meksiko yang sebenarnya sangat disukai. Ini sosok yang sangat disukai oleh Diego. Iya. Maaf. Ya, itu deh. Itu ini salah satu yang terkenal. Dulu mungkin pas beberapa tahun sesudah Frida lahir kan ada revolusi di Meksiko, dan sesudah itu muncul gerakan untuk lebih mendukung rakyat Meksiko lebih kembali back to the roots. Mungkin dari sana muncul balik lagi pakai baju adat Tehuana. Ya. Tehuana dress itu ya. Tapi Frida ini dia punya kayak mungkin inner conflict antara di satu sisi Meksiko, di satu sisi latar belakang dari ayahnya yang dari Eropa. Bukannya dulu juga di negara itu di Meksiko itu sangat rasis ya, antara mungkin yang orang Eropa, orang Meksiko, mungkin itu yang menjadi konflik bagi Frida juga ya. Iya. Ini sebenarnya sih kalau kita nggak perhatiin banget sih di lukisan yang dia pakai Tehuana dress itu ada foto, nggak kelihatan sih, cuma kalau misalnya kita gedein tuh ada fotonya Diego yang di tangannya yang dia pegang itu. Diego ya? Diego ya. Iya Diego. Dan hati itu masih utuh ya, Bas, dia pegang Diegonya. Padahal dia cerai dari itu Diego ya, tapi yang satu lagi yang pakai Victorian dress, yang hatinya yang itu kelihatan terbuka yang berdarah. Torn apart. Sebenarnya aku ceritain dari pembahasan yang aku baca itu, kenapa dia pilih latarnya juga kelam ya itu juga mau bercerita tentang perasaannya. Jadi kenapa dia di sini tuh berusaha memakai lukisan sebagai self healing kan, daripada dipendam sendiri gitu kan, maksudnya yang namanya
melakukan sesuatu gitu kita ya, daripada kita pendam sendiri, akhirnya dikeluarkan melalui lukisan, meskipun akhirnya Frida itu memakai simbol-simbol yang akhirnya kalau untuk beberapa mendadak lupa. Beberapa seniman surrealis bilang dia masuk ke surrealis, padahal sebenarnya tidak, dia cuma meminjam simbol-simbol yang ada kan. Tuh. Ya. Jadi dia Ntar kalau dibahas bahas terlalu dalam takut berat. Jadi dia menggunakan bahasa gambar untuk mungkin ekspresikan apa yang susah diekspresikan dengan kata. Iya. Tapi dia juga menggunakan kata ya, dengan ada nanti di diary-diary-nya itu. Ntar kita lihat diary-nya. Oke. Oh iya. Kan aku juga nonton. Jadi terobsesi Frida. Ini sketsa pertama tepat yang dia buat setelah kecelakaan tahun 26 kecelakaan tram. Jadi waktu itu saat itu dia emang benar-benar harus mengeluarkan ini, cuma tidak pernah ada paintingnya, cuma ada drawingnya aja gitu. Jadi ini ditulis ada Amira. There have been two great accidents in my life. One was the train, and the second one is Diego kan kalau nggak salah. Ini kalau yang di sini tuh akibat fotonya dia itu sejak kecelakaan itu dia banyak terjadi komplikasi kesehatan. Jadi si punggungnya, punggungnya berpengaruh ke tulang spinalnya, jadi dia tidak susah untuk duduk atau ini, tapi dia tetap ingin berkarya. Jadi di sini tuh ada, kalau tidak salah ini karya family tree-nya, tapi bukan yang ini, jadi ada lagi, jadi bukan family tree, picture of family-nya. Jadi itu sudah berapa tahun? Lalu sesudah dia sudah jadi terkenal ya? Iya, kalau nggak salah setelah operasi deh. Setelah dia operasi yang mana, tapi kalau nggak salah operasinya gagal. Pertama kali operasi. Tapi yang sketsa dia sebelah kiri itu ini yang tepat, mungkin termasuk yang awal-awal dari dia bisa menggambar ya? Iya, tepat. Orang tuanya juga sangat mendukung sekali kan, akhirnya menyediakan kanvas dan lain-lainnya. Dia harus berbaring berapa lama sesudah kecelakaan ini? Setahun. Iya. Setahun, nggak salah. Dan bagaimana caranya dia bisa berbaring 1 tahun tapi bisa mulai menggambar? Itu gimana caranya? Semangatnya kayaknya ya. Semangat. Spiritnya dia. Enggak boleh. Dan orang tuanya gimana? Lara ikutannya. Ya, Lara ikutan. Dia ngasih lihat bukunya. Nggak bisa. No. Ya. Ya. Yang menyediakan alat untuk menggambar dan iya, ibunya bapaknya yang mengencourage dia banget kan. Kan kalau tidak salah itu bapaknya adalah seorang fotografer kan. Kayaknya aku percaya dia darah seninya dapat dari bapaknya. Terus budaya Meksiko itu sangat mempengaruhi dia, makanya karya-karyanya itu banyak banget warna-warna khas Meksiko. Iya, terus kalau yang aku lihat tuh objek yang pertama kali Frida gambar itu objek yang ada di depan matanya ya. Jadi karena kan dirinya sendiri. Dia kayak gambar jari tangan, gambar kaki. Jadi hal-hal yang dekatnya gitu. Jadi kalau pas dia kan maksudnya nggak langsung bikin self portrait gitu kan, tapi yang aku lihat dari studi gambarnya dia tuh awal dia bikin gambar tangan, terus kaki, hal-hal yang terlihat oleh dia saat dia lagi sakit gitu kan. Itu menarik ya, maksudnya cara dia survive dari ya, kebayang ya kan selama trauma gitu nggak bisa kemana-mana gitu dan psikologisnya itu gitu. Terus dia malah
belajar untuk mengenali dirinya sendiri gitu, kayak gitu tuh menurutku sesuatu yang luar biasa. Subject matter terbaiknya adalah dirinya sendiri. I'm my own muse. Ya, kita belajar menerima diri kita kan, maksudnya Frida itu mengajari meskipun akhirnya sesakit-sakit apapun akhirnya ya itu no. Nah ini ya karya-karya Rivera itu. Rivera ini kan kalau tidak salah ada yang sebelah kiri, paling kiri itu dari diary-nya ini ya, diary-nya Frida Kahlo. Kalau ini foto bareng dengan Diego Rivera yang tadi aku bilang dia seniman muralis. Amira no. Tar dulu sayang, tar dulu. Ini hubungan Frida dan Diego juga sangat bergejolak ya, Prita. Iya. Jadi apa sih namanya? Mereka sangat saling mencintai gitu satu sama lain, tapi di tengah perhubungannya tuh ada banyak konflik, ada banyak perselingkuhan gitu kan dari keduanya gitu, benar. Iya. Itu tuh jadi dia tuh iya. Jadi kalau yang udah pernah lihat filmnya Frida sih kita bisa ngelihat, jadi ketika ketika Diego selingkuh pasti nanti dibalas gitu. Frida. Aduh. Nah, kalau yang di sini ini ada karyanya yang dia memakai ya contekan dulu. Self Portrait ST Juana tahun 1943. Ini dia bercerita, Lara enggak, tadu, Ibu serius. Jadi enggak konten. Oh, suara Prita terputus-putus, mungkin jaringanku lagi jelek. Terputus-putus nggak? Sekarang kedengaran, sekarang jelas. Oh, mungkin karena earphone-nya kurang dekat. Sana dulu dikit. Jadi yang ini berikutnya ini ada yang mau aku ceritain, lukisannya Frida Kahlo. Setelah ini waktu dia dan Diego cerai. Jadi tapi ini dibuat tahun 1943 tapi tidak selesai. Jadi nggak langsung selesai, jadi ada di pending dulu. Jadi kenapa di self portraitnya ada wajahnya Diego, bahwa dia tidak bisa melupakan Diego. Meskipun Diego sudah melakukan pengkhianatan dengan affairnya dengan wanita lain. Itu. Jadi kenapa dia pakai Tijuana dress itu karena itu Diego itu sangat obses dengan baju-baju tradisional Meksiko kan. Tadi Ratna cerita kalau masa-masa itu adalah masa-masa gejolak di Meksiko, bahwa mereka harus kembali ke memperhatikan budaya Meksiko lagi gitu. Itu sih. Kalau yang ini dari gambar ini ya, diary-nya Frida Kahlo ya? Ya. Dan self portrait itu sesudah mereka cerai, tapi itu setahun kemudian mereka langsung menikah lagi ya, untuk yang kedua kali. Ya, remarried lagi. Dan sampai Frida Kahlo meninggal, Diego masih menemani dia walaupun ya tidak pernah setia. Dia emang sudah jadi karakternya, tapi emang cinta sejatinya cinta sejatinya tuh Frida Kahlo. Aduh, ini malah ketawa. Dan gimana sih? Dan kalau tidak salah tuh sebenarnya Frida Kahlo itu pernah hamil tapi keguguran. Jadi ada salah satu lukisannya yang tapi tidak ditampilkan di sini. Lukisannya ini dia tuh terbaring di tempat tidur rumah sakit tapi berdarah-darah gitu. Ya, itu juga salah satu kesakitan yang dia karena dia pingin sekali punya anak karena habis kecelakaan itu bisa hamil tapi nggak bisa sampai melahirkan anaknya. Iya. Dan
Karena di sini ada halaman-halaman dari jurnalnya. Frida juga punya ya diary-nya Frida Kahlo. Dan kata Frida banyak catatan Frida itu banyak sketsa di diary itu menjadi lukisannya. Iya, Laranya panas, marah. Iya dia jadi nggak fokus kan. Anakku marah. Aduh, Lara, kenapa kemarin pas meeting Lara ikutan, sekarang Lara mau ikutan lagi ya? Iya, nggak boleh. Marah dia. Ya, maaf Lara. Maaf. Soalnya bahasanya kan tadi perselingkuhan. Itu tidak baik untuk didengar untuk anak. Jadi kelihatan banget ya dari karya-karyanya Frida ini yang sepertinya cukup mewakili ya Prita betapa dia seorang karakter yang kuat gitu kan, kepedihannya gitu kan, betapa dia cinta banget sama Diego, terus Diegonya kayak begitu gitu kan, terus cara dia mengatasi pain-nya dia gitu kan, cara dia mengatasi kesulitan dalam hidupnya, terus dengan fisiknya yang seperti itu gitu kan, dia kan sakit-sakitan terus kan sampai meninggalnya akhir gitu hayatnya kan. Meninggalnya Ya, maksudnya, dan semuanya dia tuangkan dalam karya-karyanya yang banget ya, maksudnya dan lucu banget gitu. Kalau kita kan suka ngelihat karakter Frida Kahlo banyak, itu salah satu seniman yang karakternya banyak dipakai dalam ilustrasi atau banyak dipakai dalam misalnya desain baju atau segala macam gitu ya, dan selalu diidentikan dengan happiness, diidentikan dengan keceriaan gitu kan. Tapi ternyata setelah kita lihat ini, ternyata karya-karya dia tuh jauh dari itu ya, maksudnya malah bisa melihat banyak kesakitan gitu kan di dalamnya gitu kan. Iya, pain-nya dia, penderitaan. Itu menarik banget. Ya, dan mungkin dia yang ditampilkan ternyata tidak seindah ya selama ini kita lihat ya ternyata. Mungkin dari warnanya terkait dengan budaya Meksiko yang ceria, dan mungkin yang ciri khasnya juga Meksiko. Tapi sebenarnya kalau dia nggak ikutin ideal kecantikan, nggak dicabut, kumisnya juga mungkin itu juga bikin dia berbeda dengan yang lain, berbeda dengan lukisan perempuan yang lain, karena dia saat ada apa adanya, dia menerima diri dan dia cantik walaupun dia merasakan kesakitan, tetap menampilkan diri. Kemarin tuh sempat baca tadi malam sih. Jadi ketika Frida Kahlo pameran di Prancis kalau tidak salah. Nah, ada salah satu karyanya ini kan ada yang ini nih dibeli sama Musée Louvre. Dan waktu itu dia pameran ada pelukis Wassily Kandinsky, dia sangat bilangnya bahasa Indonesia terpesona gitu dengan karya-karyanya Frida Kahlo, bagaimana sangat kuat gitu self portraitnya dia gitu, bagaimana dia cerita nanti ini ada yang ngambek. Gini aja deh. Dulu Amira jangan ikut lagi presentasi, Ebo lagi ngobrol nih, ya. Mau kasih lihat wajah, jangan ini kelas untuk ini, sayang. Jadi kalau tidak salah ini Amira. Kalau ibu udah panggil Amira. Aduh. Maaf. Jadi ini. Aduh, jadi lupa mau mulai. Ya. Terpesona. Wassily Kandinsky sama satu lagi, terus akhirnya Andre Breton. Andre Breton itu salah satu pelopor dari surrealis ya.
memasukkan dia dalam karya surrealis karena dari visual, meskipun Frida Kahlo tadi seperti yang aku bilang tidak merasa bahwa karyanya surrealis gitu. Jadi ini ada yang quote-nya Frida Kahlo yang kita ambil hari ini ya untuk di poster ya. I'm my own muse, the subject I know best gitu. Sebenarnya sih kenapa akhirnya aku senang banget sama Frida Kahlo juga tuh karena dia tuh bagaimana dia meskipun sesakit-sakitnya dia, pain-nya dia gimana gitu, dia tuh apa ya, spiritnya tuh kuat banget gitu sebagai seorang perempuan. Sebagai seorang perempuan dia tahu bahwa dirinya itu berharga. Fokus. The subject I want better ya. Subjek terbaiknya adalah dirinya sendiri. Wow. Iya, lukisannya bagus-bagus ya. Itu ada banyak. Salah satu ya 55 lukisan self portrait selama hidupnya dari tahun dia lahir tahun 1907 sampai meninggal tahun 1954. Yang terakhir tuh ini self portraitnya itu kebanyakan foto dia yang iya Amira. Foto-foto dia tuh rata-rata wajahnya memang tidak pernah tersenyum karena di situ memperlihatkan bahwa dia tuh sedang menahan penderitaannya dia, pain-nya dia. Gitu. Ini ada yang di Dear, yang terakhir. Nah, ini ada nih. Viva la Vida ini lukisan terakhirnya nih. Diselesaikan cukup lama juga sih, setahun. Aduh, Viva la Vida, kenapa semangka? Karena berkaitan dengan budaya Meksiko yang, Amira, budaya Meksiko yang merayakan kematian itu tidak dengan kegembiraan bahwa mereka akan mengantar orang-orang tersayangnya yang sudah meninggal, tidak dengan sedih, tapi dengan merayakan dengan ini. Warna-warnanya warna merah. Jadi ini semangka. Aduh. Maaf. Ada juga banyak interpretasi ya dari semangka ya, ini. Interpretasi. Ada yang juga bilang seperti apa circle of life, ada semangka yang pasti circle of life. Pas awal hidup, lalu dimakan sedikit, yang terakhir tinggal sedikit dari kehidupan itu yang bisa dimakan, yang manis. Viva la vida, nikmati selama masih bisa, walaupun merasa kesakitan, tetap ya coba yang terbaik. Itu salah satu juga interpretasinya. Aduh, lupa inget quote terakhirnya apa sih, nggak salah tuh yang kemarin sebelum dia meninggal diambil dari diary-nya Frida Kahlo. Aku lupa. Dengan kakinya bukan? Untuk apa saya? Yang punya kaki. Yang ini sebelum akhirnya muncul karya untuk micu karya yang ini nih. Jadi mana ya? Oh, ini ya. Ya, contekan. Jangan nyontek. Enggak nyontek kan, Ibu lupa. Kan itu lupa. Oh, ini I hope the exit is joyful yang tadi Ratna bilang. Ya. I hope the exit is joyful and I hope never return. Jadi emang dia memang sudah merasa bahwa dirinya dia tidak mau balik lagi gitu untuk merasakan kesakitannya lagi. Jadi dalam beberapa cerita di autobiografinya Frida itu sempat mau melakukan bunuh diri tapi sempat tidak melukis setahun gitu. Terus akhirnya ketika dia melukis lagi dia menemukan dirinya kembali. Ya, itu. Aduh, Amira, ampun ya Allah, mati gue. Gangguin. Sekarang Amira, mamanya sekarang mau kasih contoh gambar ya. Iya, sebentar dulu. Ntar pindah dulu.
Nah, jadi sekarang kita mau ajak kita ini ya, mulai berkarya. Nggak boleh ganggu. Apa namanya? Yang jadi kita di kelas kali ini tuh mau bikin karya, bisa gambar, bisa seperti bentuknya seperti diary atau journaling bisa. Jadi seperti kita itu seperti apa gitu. Jadi bisa bikin self portrait mungkin, bisa Jangan bikin dilempar-lempar, sesuatu yang ingin kita berikan kepada diri kita sendiri. Jadi sebenarnya sekarang tuh tema, kemarin ada yang nanya nih mau bikin gambar apa di kelas kali ini. Gambarnya sih sebetulnya bebas gitu. Nanti kita bisa bikin gambar yang seperti apa. Dibalikinnya gimana sih? Tapi si temanya tuh terinspirasi dari kekuatannya Frida gitu, bahwa ada kita juga sebagai seorang manusia punya punya kisah sendiri gitu. Kadang kita suka tidak sadari gitu. Jadi di kelas kali ini kita akan bikin karya yang menceritakan diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita memandang diri kita sendiri itu yang seperti apa. Nanti Prita akan gambar. Aku sih sebenarnya cuma mancing gambar doang sih. Iya benar. Jadi kalau misalnya ada yang masih bingung mau gambar apa ya, mungkin bisa lihat Prita sebagai inspirasi, tapi bisa juga buat versi sendiri gitu. Apa yang ingin kita ceritakan tentang diri kita sendiri. Mungkin kalau nanti terlalu personal, mungkin bisa pasti di grup. Kalau misalnya nanti ceritanya personal banget, tapi ada yang mau berbagi kisah tentang diri kita sendiri, kekuatan apa yang ada dalam diri kita, boleh ambilin buku itu. Jangan boring, nggak boleh marah-marah gitu. Kamu jahat banget. Bahkan kita mulai gambar sekarang ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa langsung unmute aja. Biasa kita diskusi aja, santai chit-chat gitu. Iya, diskusi. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau nanya. Ini lihat yang sebenarnya kalau aku sih mau gambarnya gambar wajahnya, tapi seperti yang Ami bilang tadi kan, itu cuma untuk mancing aja. Jadi kalau Frida Kahlo itu kan tidak semuanya karya-karya, tidak semuanya self portrait. Dari 143 karya yang dihasilkan, 55-nya tuh self portrait, sisanya tuh ada yang ini still life-nya dia ngolah. Kalau tidak salah ada di diary-nya dia. Ini juga di diary-nya Frida Kahlo. Oke. Aku coba aja dulu ya. Jangan diketawain ya. Aku tuh udah lama nggak gambar. Gambar sih masih, tapi emang aku sendiri dari zaman kuliah itu emang paling seneng tuh gambar si Frida. Meskipun tidak mirip, tapi ya yang keluarnya itu pasti Frida ala aku. Terus biasanya kayak Ratna kemarin bilang, kok mirip Prita ya? Iya, tapi kadang-kadang suka ngerasa nggak sih kalau ngelihat karya-karya Frida tuh kayak menemukan ada bagian diri kita gitu. Meskipun tapi ada relate-nya gitu, sedikit gitu loh. Maksudnya kan, jadi bolehnya yang mana ya Allah, nggak boleh pakai ini. Setiap orang juga berjuang gitu kan untuk dengan caranya sendiri untuk mengatasi kesulitan dalam hidup gitu kan. Dan menurutku itu menarik banget gimana kita menjadikan diri kita sendiri sebagai inspirasi untuk berkarya. Apa sih yang bisa kita diri kita sendiri untuk menghasilkan sebuah karya, untuk memberanikan diri untuk menuangkan sebuah ide ke dalam suatu media gitu. Karena itu butuh keberanian juga ya, sekaligus menerima ternyata aku
tuh kayak gini ya gitu kan. Ternyata aku tuh seperti ini gitu kan. Dan itu proses yang cukup menarik ya. Kita udah boleh langsung gambar ya, Prit? Boleh. Ini aku mah cuma sketsa aja. Aku tuh kalau gambar tuh selalu pakai banyak garis. Nanti kalau mau coba, ini buat mancing-mancing aja sih sebenarnya. Cara kebiasaan dari kuliah tuh kalau gambar tuh nggak pernah satu garis, selalu nyari garis satu garis. Jadi sebenarnya sih enak nih kalau untuk yang menggambarnya belum tahu menggambar atau gimana, jadi ngambil dari bentuk dasar dulu gitu. Kalau mau menggambar si Frida Kahlo-nya. Rita ini ada yang tanya katanya, jadi apa? Jadi gambar bebas ya katanya. Atau bebas, boleh. Aku masih bingung, jadi kita gambar apa? Kata Kania Damayanti. Jadi bebas sih sebenarnya. Apa yang ingin, jadi sebenarnya sih kan kita iniin Frida Kahlo tuh kan punya cara sendiri untuk self healingnya dia. Nah, self healingnya dia itu melalui karya gitu dikeluarkan, dan dia memakai simbol-simbol yang ada ya, oh yes ini unicorn, simbol-simbol yang ada di sekitar dia gitu. Simbol itu maksudnya kayak gambar-gambar yang emang misalnya kita melihat jarum gitu, jarum apakah jarum itu jadi ada rasa trauma, jadi untuk membunuh rasa trauma itu biar hilang, beberapa orang ada yang akhirnya digambar gitu, dikeluarkan gitu. Untuk beberapa orang, atau dibuat yang apa sih namanya, kayak disembunyikan gitu. Jadi apa, simbol-simbol yang tidak, agak susah sih kadang-kadang Frida Kahlo itu agak simbol-simbolnya itu ada yang simbol-simbol yang akhirnya harus kita tahu, oh ternyata tuh ini begini, oh ternyata tuh begitu. Itu sih, jadi sebenarnya sih bebas mau. Yang penting kita di sini belajar belajar self healing. Aduh ya Allah, marah dia. Itu sih, bebas aja mau gambar. Ini aku mah emang kebiasaan ini. Nah ini Ana nulis, boleh kali ya kita gambar apa yang dirasakan, curhat. Boleh. Apa? Ya, cocok banget dengan Frida, karena dia juga menggambar apa yang dia rasakan. Kita menggunakan lambang, juga bisa misalnya kalau susah mulai menggambar, bikin tulisan aja dulu, nulis apa yang ada di dalam hati, baru di atas nanti bisa sketsa, bikin gambar. Kadang-kadang itu membantu karena kertasnya nggak putih sempurna, jadi udah ada coretan ya, kita gambar di kertas berkas. Kadang-kadang itu membantu biar lebih bebas. Ini dulu Pak, waktu kuliah tingkat 1 itu sempet pertama kali kenal Frida Kahlo kan, terus akhirnya terinspirasi buat diary-nya dia, karena waktu itu oleh senior dikasih lihat, jangan digambarin. Oleh senior dikasih lihat ini, terus akhirnya aku buat diary itu seperti ini. Terinspirasi Frida Kahlo Amira. Terus yang aku buat ya awal-awal tuh dari bukuku tuh gini. Aduh. Tulisan kayak gini, gambar ini. Ada studi-studi, tapi emang terinspirasi Frida Kahlo juga, ada pakai tulisan-tulisan. Dan ini akhirnya waktu itu pas kuliah aku sempat aku pamerin juga sih. Cuman beberapa ada yang aku sensor terlalu pribadi. Ya di sini Hana juga nulis di chat Rita, aku ada lihat tuh di jurnalnya Frida kayak puisi, dia terus di pinggirnya dibikin frame ala vignette. Dan mungkin quote-quote yang beredar kebanyakan juga diambil dari jurnalnya Frida ya. Iya, kebanyakan ambil dari jurnal Frida. Jangan sayang, jangan ganggu ibu. Nggak boleh.
Nah, itu menghadapi kenyataan, bagaimana cara menggambar bareng dengan anak, mau Iya, itu. Dia kalau Frida pingin sekali seperti itu, tapi dia nggak pernah ya bisa karena apa? Tidak bisa punya anak. Iya, tidak bisa Dia punya merasa anak. kesulitan yang lain. Iya, aku sih ngerti sih perasaannya. Ya. Duh, mana pensilnya? Ya Allah. Amira, diambil pensilnya, gimana mau gambar? Kamu ambil kertas, kamu gambar lagi. Nggak boleh gitu. Ini sih. Jadi kayak serius gini sih gambarnya. Ini ngebahas Frida ini memang kayaknya nggak cukup satu sesi sih ya. Iya. Karena materinya tuh banyak gitu. Terus iya, unik banget. Mungkin butuh buat apa? Nggak boleh marah gitu, sayang. Bikin karyanya gitu. Mungkin nanti setelah sesi ini berakhir, kita bisa mulai coba bikin karya. Nanti bisa di-share seperti biasa, kita bisa share di grup. Waktunya juga lama sih, maksudnya silahkan enjoy dengan masing-masing dulu gitu sampai puas gitu mau bikin kayak gimana gitu. Karena ini emang sesuai dengan perkiraan ngebahas Frida itu ternyata lama juga gitu kan, pasti sejam aja. Mungkin kalau ada yang masih mau ditanyakan boleh, atau ada yang masih bingung nanti bisa bantu. Bebas sih sebenarnya gambarnya. Kan tadi sudah aku cerita sih, jadi dari semua lukisannya Frida Kahlo itu nggak semuanya self portraitnya itu cuma sekitar 55, sisanya itu ada dia pakai yang tadi kaki ini kalau tidak salah waktu kakinya diamputasi. Ini kakinya waktu diamputasi. Aduh, lupa apa, nggak salah quote-nya itu Ratna itu hafal banget yang apa? Ya, untuk apa saya perlu kaki kalau saya bisa terbang? Iya. Bu Ibu, mau difoto enggak? Mau difoto enggak, Jang? Boleh. Gimana tuh? Biarlah Frida Kahlo dengan segala kesedihannya. Kita jangan lupa narsis ya. Sebentar. Ya, tunjukkan semua wajahmu. Sebentar dibantu. On. Ini latarnya jelek. Apa? Latarnya baju. Oke. Bentar ya. Ini aku ambil sebanyak-banyaknya. Jangan dulu. Jadi santai aja. Kayak pura-pura happy gitulah, kayak artis sambil ngobrol gitu. Ini yang tadi kayak something like that lah. Oke. Oh iya, Lara yang buat. Nih. Santai aja, aku ambil foto sebanyak-banyaknya. Bu Ana, where are you Bu Ana? Bu Ini ada yang mau ikut. Jangan ditaruh di muka Ibu dong. Adil. Mana? Nggak boleh gitu. Udah keburu itu sih. dong. Wah, gila. Wow. Foto kali. Frida Kahlo cabang Pamulang nih kayaknya ya. Betul. Mikasa Sukasa. Kela, sebentar. Tok mangga. Selamat sore Frida Nahlo. Frida Nahlo. Hai Nas, Frida Nahlo di sini. Frida Dahbo juga ada kayaknya ya. Coba. Oke. Jangan. Senyum. Ya. Mau tanya apakah kepala atau ada di Siap. Thank you. Nggak boleh gitu. Masa kepala Ibu digituin? Budget per event berapa? Kamu nggak sopan sama Ibu. Thank you Bu Ibu. Bisa ya kan aja. Thank you, Citra. Makasih. Rame banget, Prita. Sama Lara. Dia ampun deh.
Mungkin lu baru kayak butuh yang lama itu, baru lu maki-maki. Nah, akhirnya gue minta gini, next time ketika kita boleh gitu. paling enggak kita akhir tinggal skripsi atau Dia di muetos. emang mau cari pengalaman aja kayak gitu, karena ternyata setelah gue cek usia intern gue semester 3. Jadi gini, karena kan gue intern bisa tahun. Ini jadi aja mau gambar nggak fokus, anaknya nggak. Waduh, sama kayak Hana. Ini sih perjuangan membesarkan anak itu juga bisa jadi salah satu inspirasi kita ya. Karena emang gak mudah banget gitu kan menghadapi anak-anaknya bagi ajaib ini. Ajaib. Apalagi nih sebenarnya sih waktunya pas banget nih, pandemi ini kan banyak bikin sebanyak orang akhirnya berpengaruh gitu psikologi jiwanya gitu. Cuman beberapa orang tidak mengaku, oh iya I'm mad, oh lihat itu. Ya udah ngantuk sebenarnya. Wow, tapi karyanya bagus, ekspresif. Dia emang ekspresif banget, jadi kalau mewarna itu agak out of line gitu. Jadi kalau tugas pasti sama aku harus diaga pelan-pelan ya, ini tugas. Kalau di karya nggak apa-apa, ekspresif, masalahnya di tugas. Ada masuk lagi. Ada yang baru masuk? Kita sudah mau keluar nih. Iya. Paling itu sih. Kalau misalnya mau gambar Frida untuk memicu, boleh. Kalau misalnya mau gambar apa yang lukisan-lukisannya Frida yang misalnya seperti watermelon, terus tapi nanti ditambahin yang apanya ada identitasnya kita ya. No. Jadi ini gambar kacau. Itu sih. Nggak harus nggak harus Frida Kahlo, jadi bisa yang lain. Benda-benda yang ada di sekitar kita. Ini yang keren banget nih gitu. Ini juga lukisannya Frida Kahlo terpengaruh tahun 1945. Detailnya banyak banget. Ami udah gambar apa? Coba lihat. Aku gambarnya terputus-putus. Terganggu. Aku sepertinya pengen potret sepertinya, tapi belum tahu nih. Nyontek dong, Ami. Mana ya? Aku gambar terganggu. Aku sekarang sedang belajar mengendalikan energiku gitu. Jadi gimana caranya menempatkan energi di tempat yang tepat gitu. Sedang banyak bergejolak dengan itu sekarang. Mungkin aku akan mencoba menggambarkan perasaan-perasaan yang sekarang sebenarnya tadi juga kan mulai dari tulisan juga nggak apa-apa gitu, dari tulisan terus nanti di sekitar tulisannya ada gambar-gambar apa itu juga bisa. Misalnya ada quote-nya Frida Kahlo. No. You. Iya, udah dikasih lihat gambar, udah dikasih lihat.
Nah, habis ini bobo ya. Nyo. Jadi karena terinspirasi dari Lara mau nulis yes. Itu juga bisa. No, ditulis no, yes. Itu jadi buat latarnya, terus nanti ada gambarnya kita apa gitu. Oh, bagus juga. Money, I want a lot of money. Give me money. Oke lah. Kita tambahin bentar lagi lah ya, 5 menit lagi lah ya. Iya, boleh. Nanti habis ini boleh lanjut share karya di kalau udah jadi, kalau belum take your time. Nanti nggak usah terburu-buru. Iya, nggak usah terburu-buru. Padahal nggak boleh pakai penghapus. Oh, tadi Ira katanya nanya boleh pakai penghapus nggak? Boleh kok. Boleh. Aku belum pernah gambar wajah. Boleh pakai penghapus nggak? Boleh. Ini aku pakai penghapus. Cuman kebiasaan aja. Biasanya aku jarang pakai penghapus. Penghapus juga bisa dipakai untuk menggambar. Aku tidak mau bobo. Aku mau ikut. Katanya aku tidak mau bobo. Ini salah satu contoh curhatnya. Aku tidak mau bobo, aku mau ikut. Ya ikut, gambar aja, ayo, gambar. Itu keren loh, dimasukin ke karya Prita. Aku tidak mau bobo, aku mau ikut. Pasti menarik. Kata-katanya Lara dimasukin aja. Di sini, di sekitarnya gitu nanti. Di kolase. Sorry, ada yang ini ya, chat Bahana katanya. Jangan lupa bilang-bilang kalau mau foto. Udah foto gimana dong? Mau foto ulang? Boleh. Foto ulang lah. Bentar ya. Tenang Bu Ibu. Ya, tidak kali juga banyak itu foto diri, jadi boleh banyak itu foto. Kan tema kita hari ini adalah self love, mencintai diri sendiri kan. Yes. Siapa lagi yang mencintai diri kita kalau bukan kita? Makanya tunjukkan wajah kalian dari tadi. Aku tuh pengen foto. Mana atuh? Coba. Nah, ya. Sini, Tara. Aku mulai jepret. Nih. Mana Mbak Hana? Mbak Hana. Foto dong. Ntar ketinggalan lagi, foto, sedih. Ya. Ayo ikut. Nih, aku foto lagi ya. Wah, latar belakangnya ada Frida. Oke. Ini mau ke latar belakangnya ini. Oh ya, boleh. Bebas aja. Terserah. Lagi ya. Coba. Mana ini teh yang ngajakin Mbak Hana? Aku maha, yay. On off katanya. On off. Ya udah apa-apa. Aku foto aja ya. Profile picture-nya. Sud, terima kasih. Terima kasih. Dadah. Belum puas aku. Udah. Gak boleh gitu, Amira. Kamu tuh ganggu banget ya kalau udah ketemu Zoom itu. Apa? Itu, lihat gambar ibu. Masa begitu? Emang kenapa gambar ibu? Bagus. Udah kalau kan kayak gini Frida Kahlo. Iya, ini kan versi ibu. Versi Frida Kahlo lebih bagus dari ibu. Ya iyalah, dia seniman terkenal itu ini. Masa sih? Iya. Ibu paling apa paling? Paling apa? Nggak jadi. Tadinya mau bilang paling jelek. Nggak boleh gitu, gambar nggak ada yang jelek. Kamu gambar. Nggak boleh.
kalau ada yang mau menceritakan pendapatnya tentang Frida ini boleh loh. Sebelum kita keluar dari Zoom. Itu bagus kok. By the way, Diego kerjanya apa sih? Selingkuh mulu, heran deh. Coba, istrinya cantik, seniman, terkenal, talented, selingkuh lagi, heran, capek hidupnya ya. Dia seniman juga kan si Diego itu kan sebenarnya, terus ya tipikal cowok apa tuh namanya, narsis juga. Gitu ya, dia yang cepat terpesona sama. Tapi dia cinta banget ya sama si Frida ini. Cuman nggak tahu kenapa dia kepincut sama perempuan lain. Tapi yang menariknya si Frida ini dia ngebales kan, dia ikutan selingkuh juga. Dia jadi kayak pengen nyakitin, pengen ngebales Diego, tapi dia juga sekaligus menyakiti dirinya sendiri kan kalau kayak gitu. Sampai dia punya pasangannya laki-laki dan perempuan gitu kan. Oh, baik ya. Kayak gitu saking desperate-nya kali. Nonton filmnya sekali yang Salma Hayek itu. Ini bagus. Keren gambarnya, ada yang udah nyetor ke aku lewat IG. Keren. Wow, aku pengen cepet-cepet. Pengen cepet-cepet ada yang udah nyetor, gambarnya bagus loh. Mirip sama yang mirip yang lukisnya gitu. Mbak Medina bagus loh, Mbak Medina. Mirip Mbak Medina banget. Sebetulnya apa sih penerimaan terhadap diri sendiri itu prosesnya panjang ya, maksudnya apalagi kalau kita standar kecantikan kayak gitu-gitu ya. Aku salut gitu ngelihat Frida tidak mencukur kumisnya gitu, tidak menipiskan alisnya. Dahlia juga enggak kayak ya. Dahlia juga. Iya. Ya, maksudnya penerimaan diri itu kan sebenarnya prosesnya gini. Gitu. Aduh, marah. Ini tuh yang ada di bukuku ini belum semuanya lukisannya Frida. Ya, Lara ambil kertas, gambar Frida. Cok. Kenapa nggak bisa? Bisa. Cok, ambil bukunya. Bukunya dibaca tuh apa? Bisa dipakai ibu. Pada bagus-bagus kok. Pada versi ini barusan ada yang ngasih lihat juga. Ada yang japri. Keluar masuk Zoom. Oh, Kalsel. Sinyalnya parah bener. Iya sih. Lagi hujan sih. Di sini juga udah mulai guluduk nih. Udah mulai petir. Udah lebih 10 ya. Kita mau... Udah lebih 10. Zoom-nya mau udah dulu. Kembali ke... Ini aja biar berkarya dulu dengan tenang baru kita. Ya nanti store ini pada bagus-bagus kok tadi aku ngeliat. Gambarnya jadi nenek-nenek. Oh iya gambarnya jadi nenek-nenek. Ini kalau tidak salah Portrait of Donna Rosito. Pesan lagi. Oh ya udah. Berarti kita ini udah aja balik ke iya, tuh Neng. Mau ikutan belum puas ikut. Pirate. Mana sekolah pirate? Kita lanjut ke
ini aja ya, ke WA aja ya teman-teman. Iya, tapi khusus untuk dewasa saya. Gimana? Ratna, kita mau akhiri dulu. Oke. Udah mau ikutan. Yo. Selamat berkarya, selamat membaca diri sendiri, selamat menggambar diri sendiri. Sini. Ayo sini. Ada yang mau ini dulu. Jangan nangis. Bye Lara. Makasih Lara udah ikut. Ngambek dia. Udah ngantuk soalnya.